Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bitta'allum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah sholat subuh yang insya Allah kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini kita semua masih diberi nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan taklim pada pagi hari ini, supaya taklim kita, duduk kita di majelis ilmu ini bisa menjadi lebih semangat, kita kasih tahu dulu hadis Rasulullah supaya kita ibadah kita semangat. Contoh, tadi kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Itu kalau kita lebih tahu pahalanya, pasti lebih semangat kita mengerjakan suatu ibadah. Kenapa sholat subuh hanya 2 rakaat, kok sampai kita tidur pun bangun? Apa keistimewaan sholat subuh? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi ma'al jamaah, siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, faka'annama sholatal lail kuluh, sungguh dia sudah melaksanakan sholat semalam suntuk. Jadi habis isya niat dalam hati besok mau sholat subuh secara berjamaah, tidur sampai bangun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, ini tidurnya dari sholat, habis sholat isya tadi sampai pagi, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tidurnya dinilai ibadah. Bagaimana duduknya di majelis ilmu seperti ini? Sabda Rasulullah SAW, man hadara man jalasal ilmi, siapa yang hadir duduk di majelis ilmu seperti ini, afdalu min sholatin alfi rakatin, ini pahalanya lebih baik dari orang yang mengerjakan sholat 1000 rakaat. Duduk di majelis ilmu ini pahalanya lebih baik orang yang mengerjakan sholat sunnah
1000 rakaat. Apakah ada ini di antara kita ini tadi malam yang sholat 1000 rakaat? Tidak ada. Ya alhamdulillah kalau 100 rakaat barangkali ada. Ada 100 rakaat? Enggak ada. Nah, 2 rakaat insya Allah ada. Tapi duduknya di majelis ilmu seperti ini lebih baik dari orang yang mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Semoga yang duduk di majelis ilmu pada pagi hari ini ya seluruhnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami hormati, kami hanya ingin menyampaikan 2 ayat dari Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Wasari'u, bersegeralah, cepat-cepatlah. Ini Allah menyuruh kepada kita untuk cepat-cepat. Cepat-cepat kemana? Ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat menuju ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan cepat-cepat masuk ke dalam surganya Allah, dan cepat-cepat ke surganya Allah, yang mana surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi kita ini disuruh cepat-cepat menuju ampunan Allah, sehingga kalau kita ini sudah diampuni oleh Allah, nanti dimasukkan ke dalam surga, yang mana surga itu seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi syaratnya untuk masuk ke dalam surga itu diampuni dulu dosa-dosa kita ini oleh Allah. Maka yuk kita masih diberi kesempatan umur ya, sehat, sehingga kita bisa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, nanti apabila kita dipanggil oleh Allah, nyawa kita dipisahkan dengan jasad, roh dipisahkan dengan jasad, maka nanti kita ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya dosa-dosa kita ini diampuni dan nanti kita dimasukkan ke dalam surga? Karena itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Itu ada syaratnya. Supaya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga ada syaratnya. Apa syaratnya? Allah menjelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan, orang yang selalu bersedekah, fisyarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan ada maupun tidak ada, selalu bersedekah terus. Apakah sedekah itu hanya berbentuk uang? Bukan. Apa yang diberikan
kita kepada orang lain suatu kebaikan, itulah sedekah. Memberikan ilmu kepada yang lain, sedekah. Memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, itu sedekah. Kemudian itu yang pertama, sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian Rasulullah bersabda, as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa menjauhkan bala. Nih, mulai bala dari kehidupan kita dunia, bala dunia, bala alam kubur. Karena alam kubur ini hanya dua pilihan, siksa atau nikmat, nikmat kubur atau siksa kubur, hanya dua pilihan. Tapi yang selalu bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, dihilangkan siksa kubur. Kemudian bala di waktu nanti hari kiamat, seluruh manusia dalam keadaan tersiksa, kebingungan, kehausan, kepanasan, tidak ada naungan sama sekali. Orang yang bersedekah ini nanti di hari kiamat dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bala yang keempat, bala waktu nyebrang jembatan Sirat. Dan yang kelima, bala yang terakhir yaitu bala neraka. Ini orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit akan dibebaskan dari 5 musibah, 5 bala, 5 alam. Yang pertama, bala dunia. Bala dunia ini tidak ada tandingannya, yaitu kematian. Bala yang sangat luar biasa yaitu kematian, tidak ada tandingannya lagi. Bahkan sering saya sampaikan bahwa pernah Nabi Idris itu didatangi malaikat maut. Didatangi malaikat maut. Karena Nabi Idris tahu yang datang itu malaikat maut, maka Nabi Idris berkata, "Ya Israel, tolong cabut nyawa saya. Saya ingin tahu rasanya mati itu seperti apa. Tapi kalau sudah dicabut, nanti tolong kembalikan lagi. Saya hanya ingin tahu rasanya mati itu seperti apa." Malaikat Israel bingung. Biasanya nyabut nyawa itu tidak pernah kembalikan lagi. Allah itu menyuruh cabut-cabut, tidak dikembalikan lagi. Tapi ini minta dikembalikan lagi. Akhirnya lapor pada Allah, "Ya Allah, bagaimana hambamu ini yang bernama Idris minta dicabut nyawanya tapi minta dikembalikan lagi. Bagaimana ini ya Allah?" Allah berfirman, "Laksanakan, laksanakan." Akhirnya dilaksanakan oleh malaikat Israel. Dicabut nyawanya Nabi Idris tadi. Kemudian tidak lama kemudian dikembalikan. Sudah kembali normal lagi, ditanya, "Wahai Idris, bagaimana rasanya mati? Bagaimana rasanya roh berpisah dengan jasad waktu saya cabut tadi?" Subhanallah, Nabi Idris menjawab, "Ternyata rasanya mati itu seperti hewan kambing yang hidup, dibeset kulitnya hidup-hidupan, saat itu 1000 kali besetan, Pak." Subhanallah, bagaimana nasib kita nanti? Jangankan dibeset kulitnya semuanya, kita ini coba rasakan dikit saja kulit kita ini kita beset, bagaimana rasa sakitnya? Itu rasa mati, dibeset kulitnya hidup-hidupan itu 1000 kali besetan. Subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah SAW dikala menghadapi sakaratul mautnya, waktu malaikat Israel mencabut roh Rasulullah, padahal sudah dipesan oleh Allah, "Wahai Israel, pelan-pelan menyambut roh kekasihku ya, supaya kekasihku tidak merasakan sakit." Ternyata waktu roh Rasulullah sampai di perut, istirahat untuk meneruskan pencabutan roh Rasulullah. Waktu istirahat itu Rasulullah bertanya pada malaikat Israel,
Wahai Israel, alangkah sakit sakaratul maut. Apakah nanti umatku merasakan sakit seperti yang saya rasakan seperti ini nanti wahai Israel dikala sakaratul maut? Iya ya Rasulullah. Padahal Allah sudah berpesan kepadaku, suruh pelan-pelan. Saya sudah pelan-pelan ya Rasulullah mencabut roh engkau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, apabila umatku nanti dikala menghadapi sakaratul maut merasakan sakit luar biasa yang seperti saya rasakan sekarang ini ya Allah, mohon ya Allah, apabila umatku nanti dikala menghadapi sakaratul maut sakitnya timpakan sakit seluruh umatku, timpakan kepadaku ya Allah. Akhirnya dikabul doanya Rasulullah. Maka siapa yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah akan menjadi nikmat. Sakaratul maut yang sakitnya seperti itu, kalau kita mengikuti Rasulullah akan menjadi nikmat sakaratul maut. Loh, kalau sakitnya seperti itu nikmatnya seperti apa? Terutama wabil khusus orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, itu akan dijaga oleh Allah karena mengikuti sunnah Rasulullah. Sakitnya seperti itu diganti nikmatnya sakaratul maut. Jadi nikmatnya seperti apa? Seperti orang yang minum air dingin dikala sedang haus. Les. Subhanallah. Seperti ini minum air dingin, Mbak. Kalau sedang haus, ini nggak ada rasa sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kalau kita ngikuti perintah Allah dan ngikuti sunnah Rasulullah SAW, perintah Allah yang tadi, alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, yaitu orang-orang yang berinfak, yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Kita jalankan. Caranya gimana? Caranya ngikuti Rasulullah SAW. Karena sabda Rasul, as-shadaqatu litahmil bala, sedekah itu menjauhkan bala dari dunia sampai mengantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini balak dunia. Kemudian balak alam kubur. Kita semua para hadirin pasti merasakan mati sesuai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu pasti merasakan mati. Nih, jadi nanti kita hidup di alam kubur hanya dua pilihan, nikmat kubur atau siksa kubur. Di dalam kitab dijelaskan bahwa siksa kubur itu ada 3 macam. Yang pertama, kubur akan menghimpit kepada si mayit sehingga tulang rusuknya ini bersilangan. Jadi pas orang yang hidup mengantar kepada si mayit udah masuk dalam kubur, ditinggal, sudah kubur langsung bereaksi menghimpit kepada si mayit tadi, kubur menghimpit kepada si mayit sehingga tulang rusuknya bersilangan seperti dipres gitu sampai gepeng. Kemudian siksa kubur yang kedua, dinyalakan api oleh Allah, menyuruh kepada malaikat penjaga kubur itu dinyalakan api siang dan malam, itu dinyalakan api. Untuk apa api tersebut? Untuk memanggang si mayit yang mau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa duduk di pagi-pagi duduk di masjid, padahal Rasulullah menjelaskan, subhanallah, duduknya aja udah seperti itu. Bagaimana kita mendengar nasihat-nasihat dari Al-Quran? Nah, kemudian siksa kubur yang ketiga, dimasukkan ular, yang mana ular itu ular yang berbisa, matanya dari api neraka, kukunya dari besi, terbikin dari api neraka, yang mana kuku itu panjangnya itu sehari perjalanan.
Umpamanya pagi ini kita nanti berjalan, sore sampai kemana? Umpamanya sampai ke Bandung. Itu panjang kukunya itu seperti itu. Untuk apa? Untuk menyiksa si mayit yang tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang takwa, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangan Allah, salah satunya mau duduk di majelis ilmu seperti ini, yarfa'ullahu adzabal qabri, Allah angkat siksa kubur. Tidak ada siksa kubur, yang ada nikmat kubur. Apalagi orang yang sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, adanya di sana nanti nikmat kubur. Seluruh kenikmatan ada di dalam kubur. Di alam kubur ada di sana seluruh kenikmatan, bukan siksa. Nih yang kedua. Yang ketiga, bala nanti pada hari kiamat. Pasti nanti akan terjadi hari kiamat. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Al-Quran, Allah yang menjelaskan bahwa nanti ada kiamat. Seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat Rasulullah SAW yang sudah hidup di alam kubur dibangkitkan kembali untuk semuanya kumpul di padang mahsyar di hari kiamat. Dan di sana matahari ada keterangan itu yang hanya 7 jengkal, ada 7 meter, ada 7 dirok, dan keterangan macam-macam matahari. Sedangkan masih tinggi aja, sekarang masih panas. Bagaimana nanti? Tidak ada naungan sama sekali di hari kiamat. Seluruh manusia dalam keadaan tersiksa, kepanasan, kehausan, kesusahan, semuanya. Tapi alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang selalu bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, itu dalam naungan Allah, dalam lindungan Allah. Seluruh manusia dalam keadaan tersiksa, kepanasan, kehausan, segala macam, tapi orang yang selalu bersedekah itu dalam naungan Allah. Jadi tidak ada rasa susah, rasa sedih, rasa panas, adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nih dalam kubur. Kemudian nanti yang keempat, bala waktu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Seluruh manusia nanti ditentukan oleh Allah apakah nanti jadi penghuni neraka atau penghuni surga, itu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Apabila selamat nanti baru masuk ke dalam surga, tidak selamat jatuhlah ke jurang neraka. Bagaimana caranya supaya kita ini selamat? Padahal di dalam keterangan situ kita baru baca sudah bagaimana nasib kita nanti. Karena apa? Karena jembatan itu sebuah tali yang dibikin oleh Allah, ya, yang dibentangkan di atas neraka jahanam dari ujung sampai ujung. Itu tali yang mana tali tersebut lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih gelap daripada malam. Itu seluruh manusia akan melewati situ. Bahkan ada keterangan yang mendetil itu, di atas jembatan ini ada 7 pos, Pak. 7 pos, yang mana dari pos pertama mencapai pos kedua ini perjalanan mendatar 1000 tahun, turun 1000 tahun, naik 1000 tahun. Jadi perjalanan 3000 tahun itu baru sampai yang pos kedua. Jadi melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu melewati 7 pos, berarti 3 tahun kali 7, 21.000 tahun, Pak, melewati jembatan Sirat dalam keadaan seperti itu. Apa pos yang ada dalam jembatan tersebut? Yaitu pos masalah keimanan yang pertama, kedua masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, haji dan umroh, mandi jinabat, dan ketaatan kepada kedua orang tua. Bagaimana kita ini taatnya kedua
kedua orang tua kita. Nanti semuanya akan diperiksa di sana, diperiksa satu persatu. Padahal 21.000 tahun Pak melewati jembatan Sirat itu. Bagaimana nasib kita? Tapi orang yang selalu bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, sabda Rasulullah SAW, yamuru ala sirat kal barqil khatif, bisa melewati jembatan Sirat yang keadaan seperti itu bagaikan kilat yang menyambar. Wes, tahu-tahu sampai. Subhanallah. Seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat Rasulullah termasuk kita nanti pasti dan pasti melewati jembatan Sirat. Karena dalam Al-Quran juga sudah ditetapkan, Allah sudah bersumpah semua pasti melewati jembatan Sirat itu. Siapa yang amalnya baik insya Allah selamat masuk ke dalam surga, tapi yang tidak mau taat pada Allah masuk ke jurang neraka. Sedangkan apinya sebesar buah kurma saja, seandainya ditaruh di dunia ini, itu 7 langit dan bumi akan kebakar Pak. Api neraka sebesar buah kurma seandainya ditaruh di bumi, di dunia ini 7 langit dan bumi akan kebakar. Bagaimana manusia kalau tidak langsung hancur lebur? Makanya di Al-Quran dijelaskan, itu Allah sendiri yang menjelaskan, itu sewaktu manusia dimasukkan ke dalam neraka langsung itu jadi debu. Nah, langsung jadi debu, sudah jadi debu dikumpulkan lagi sama Allah seperti semula lagi, langsung masukkan lagi jadi debu lagi, terus menerus seperti itu. Maka wabil khusus yang duduk di majelis ilmu ini, alhamdulillah masih ada kabar yang seperti ini, masih bisa memperbaiki amal-amal kita supaya kita selamat, jangan sampai nanti masuk ke dalam jurang neraka. Semoga nanti Allah masukkan ke dalam surga. Ayo kita berbuat yang baik-baik, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah jauhkan. Semoga wabil khusus yang duduk di majelis ilmu pada pagi hari ini seluruhnya diampuni dosa-dosanya dan nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat jembatan Sirat, yang kelima neraka. Itu tadi. Ini hampir jam Isra jam berapa ini Pak? 6:02 ya? Iya. Apa tunggu 4 menit lagi nggak apa-apa. Pada hari itu yuk kita sama-sama belajar dan belajar, apalagi di sini setiap sebulan sekali ada taklim seperti ini. Walaupun ustadznya besok bulan depan siapa, sudah tahu duduk di majelis ilmu seperti itu, yuk kita dengarkan apa nasihat beliau. Semoga kita selesai duduk di majelis ilmu ini sudah disediakan oleh Allah ya ampunan. Siapa yang duduk di majelis ilmu seperti itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, bahkan sampai bersih Pak. Subhanallah. Maka kalau tahu dengan pahalanya, insya Allah kita lebih semangat. Tapi kalau tidak tahu dengan pahalanya, apa sih sholat subuh cuma 2 rakaat aja katanya, males bangun juga males. Tapi kalau sudah tahu seperti itu, semangat, walaupun sedang tidur bangun, mandi, pergi ke masjid. Jangankan duduk di majelis ilmu, dari rumah pergi ke masjid, setiap langkahnya yang kanan mendapatkan pahala, yang kiri mengurangi dosa. Jadi jalan dari rumah sampai ke masjid berapa langkah, insya Allah itu baru jalannya, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah sholat sunnah, sholat subuh, zikir seperti ini, maka kasih pahala oleh Allah seperti haji dan umroh yang mabrur. Nggak usah khawatir yang sudah ngumpulin uang dari dulu sampai sekarang tidak bisa ke tanah suci. Yuk ada taklim, duduk di majelis ilmu, apalagi waktu subuh seperti ini, nanti selesai langsung sampai Isra, sholat 2 rakaat ya, tidak usah berjamaah, sendiri-sendiri
dicatat pahala haji dan umroh, mabrur, mabrur, mabrur. Itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yuk kita sebelum kita tutup dengan doa, kita baca suratul Fatihah. Semoga berkahnya suratul Fatihah yang kita baca ini, kita dijauhkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan berkahnya suratul Fatihah semoga kita bisa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pun yang wajib maupun yang sunnah, sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita nanti ditempatkan bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yaghfi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rahman, amin amin ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'jizati suratul Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man ibadi yarfi wa yarham wa ya dafiyal bala ya Allah wa ya dafiyal bala ya Rahman wa ya dafiyal bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyatum biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.